Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sama Miss Lis hari ini di hari Selasa 3 Agustus 2021. Anak-anak, silakan persiapkan alat tulisnya, persiapkan buku tematiknya. Hari kita belajar ya. Oke, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk dimulai bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. May Allah give us knowledge and make us understand. Ya Allah, berilah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Anak, kita mulai belajarnya, kita ke kelas. Siap. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas di tema 1, subtema 3, pembelajaran 4 sampai dengan 6, yaitu pertumbuhan hewan. Table of content dari pertemuan kali ini adalah untuk matematika berlatih menyelesaikan soal perkalian dengan cara bersusun panjang ataupun pendek. Sedangkan untuk bahasa Indonesianya yaitu menceritakan daur hidup hewan dengan menggunakan kata-kata yang tepat. Sementara itu untuk PKN-nya kita akan membahas bagaimana menjaga persatuan dalam memberi dan menerima saran. Anak-anak, untuk matematika kita akan mencoba mengkalikan dengan 3 angka ya. Seperti yang sudah Bu Resti kemarin paparkan, anak sudah paham ya, mudah-mudahan anak sudah paham ya. Karena waktu anak kelas 3 yang sekarang kelas 2 itu kemarin sudah belajar tentang perkalian. Itu sudah memberikan dasar supaya anak memahami perkalian. Ada sebuah lagunya. Lagunya ini masih ingat lagu beca? Ya? Yuk, nadanya nada beca, ini Miss udah mengubah menjadi sebuah lagu ya tentang perkalian. Nih. Yang masih ingat kita bareng-bareng ya. Kalau yang lupa-lupa ingat gak apa-apa, nanti kita sama-sama ya. Yuk. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita belajar. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya. Nah, itu nadanya nada naik beca ya. Nah, sekarang yang menjadi pemaparan yang paling penting, kemarin sama Bu Resi udah kasih tahu ya. Bisa nyambung ulang saja. Contoh nih ya, ini contoh. 9 dikali 4. 9 dikali 4. Anak-anak coba. Dari 2 angka ini 9 dan 4. Kira-kira mana yang menjadi penyebutnya dan mana yang menjadi pembilangnya? Ayo, Devano. Oke, good. Nih, ini 4 ini adalah penyebut. Ingat tadi, penjumlahan yang berulang. Penjumlahan yang berulang itu yang mana? Penyebutnya, ya. Oke, sementara ini 9 sebagai apa kedudukannya? Kedudukannya sebagai pembilang. Ya. Pembilang seperti apa? 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu pembilang. Sementara 4 ini adalah yang nanti dijumlahkan secara berulang. Ya. Ini artinya berapa? 9-nya ada 4 atau 4 ada 9? Ayo, masih ingat? Betul ya. Berarti penambahannya 4-nya ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 4-nya ada 9. Kalau anak-anak sudah tahu seperti ini, bagaimana menjumlahkan berulangnya? Apanya yang
yang diulangnya bisa tahu hasil seperti apa. Kita hitung. 4 tambah 4 berapa? Betul, 8. 8 tambah 4. Ayo. Ayo. Good. 12. Kemudian 12 tambah 4. Gimana Gibran? Oke, good. 16. Kemudian 16 tambah 4. Hitung. Betul Devia, 20. 20 tambah 4. Oke, good. 24. Kemudian 24 tambah 4. 28. 28 tambah 4. Ayo, berapa? 3. 32. 32 tambah 4. 32-nya di mulut, 4 tambah di tangan. Kalau masih lupa, kalau lupa ingat ya. Berarti 33, 34, 35, 36. 36. Artinya 9 dikali 4 adalah 36. Itu mah mudah nih Sili, satu angka. Bagaimana kalau misalkan yang angkanya sekarang kita belajar udah 3 angka? Gak apa-apa, yang penting dasarnya anak-anak tahu menjumlahkannya. Mana yang diulangnya itu menjadi dasar bagaimana anak-anak menjumlah nanti di angka berapapun. Kita coba ya. Di buku silakan di halaman 60. Di buku halaman 60 silakan anak-anak buka buku tematiknya. Buku tematiknya lihat 126. 126. Ya. Kemudian dikali 5. Nah, 6 dikali 5. Tadi jadi yang mana penyebutnya, yang mana pembilangnya? Nah, ini 5 ini adalah sebagai penyebut. Berarti menghitung seperti apa? 5-nya ada 6. Gimana aku bingung menjumlahkannya? Gak apa-apa. Dihitung kopet aja. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kurang 1 tambah 6. Ya. Atau misalkan boleh menggunakan jari. Kalau misalnya kemarin boleh menambahkan seperti jari kita kan di sini ada buku-bukunya ya. Hitungannya berarti di sini satu buku itu hitungannya ada 5 ruas misalkan gitu ya. Contoh, ini 5. Ini kan 5, satu di sini 5. 5 tambah 5 hitung aja. 5 di mulut berarti 6, 7, 8, 9, 10. Ruas kedua. Berarti 10 ya di sini ya. Ini baru 2. Kemudian tambah 5 lagi. Di sini 10. Kemudian tambah 5 lagi, 10-nya udah nempel di sini nih. Tambah 5 ruas. 11, 12, 13, 14, 15. Berarti 15. Oke, tambah lagi. Simpan ke atas ya ruas di sini. Tambah lagi, kemudian tambah 5 lagi. 16, 17, 18, 19, 20. 20. Tambah 5 lagi. Pindah ke sini ya. Pindah ruas ke sini. Tambah 5 lagi. 21, 22, 23, 24, 25. 25. Tambah 5 lagi pindah. 26, 27, 28, 29, 30. 30. Nah, sini udah ketahuan 30. Ingat, bagaimana cara menyimpan? Ada yang 2 angka seperti ini. Apakah 0 atau 3? Ya, kemarin sama Bu Rosi udah kasih tahu ya. Untuk menyimpannya seperti apa? Menyimpannya adalah satuannya, di ujungnya, satuannya. Satuan dari 30 berapa? Good, 0 ya. Nih, 0-nya disimpan di bawah. Kemudian 3-nya di mana nyimpannya? 3-nya disimpan tepat di angka 2. Gitu ya. Ya mudah-mudahan anak bisa paham bagaimana mengkalikan secara langsung, ya. Kemudian 2 dikali 5 berapa tadi? 2 ruas, 5-nya ada 2, berarti berapa? Ini 10. 10 tambah 3, 13. 13. Berarti mana satuannya ada 13? Oke, good. 3 ya. Yang satunya disimpan tepat di angka 1. 1 kali 5, karena setiap perkalian yang dikalikan angka 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ditambah 1. Oke, good. 6. Nah, jumlahnya adalah
630. Itu adalah perkalian dengan memakai cara bersusun pendek. Ya, coba bagaimana sekarang kalau perkalian menggunakan susun panjang. Nah, ini sudah sampel satu untuk perkalian bersusun pendek. Coba kita bersusun panjang, ya, dengan soal yang sama. Di sini ya, Coba 126 dikali 5. Nah, kalau bersusun panjang, berarti anak-anak menjumlahkannya ke bawah terus. Ya, ingat satuannya satu. Satuannya mana, puluhannya mana, ratusannya mana. Ya, ingat berarti ini apa? Ini adalah kedudukannya sebagai ratusan. Dan 2 ini adalah puluhan. Kemudian 6 adalah satuan. Tadi berapa? 6 dikali 5 tadi, rupa bisa dihapus ya. 30 tadi ya, 30. Simpan 30. Kemudian 2 dikali 5 tadi berapa? 10. Karena ini menempati puluhan, artinya 20 dikali 5. Bukan 2 kali 5 lagi tadi, 20 dikali 5. Berapa jumlahnya? Ya, good, 100. Gitu ya. Nah, ini 1 dikali 5 bukan 1 tapi 100. Karena ini kedudukan sebagai ratusan. 100 dikali 5 berapa jumlahnya? Ya, betul, 500. Nah, ini kalau menggunakan cara bersusun panjang, tinggal dijumlahkan. 0 tambah 0 tambah 0, di sini 0. 3 tambah 0 tambah 0, berarti di sini 3. 1 tambah 5, 6. Jumlahnya sama nggak? Nah, sama kan? Yang membedakan bagaimana cara yang paling mudah anak-anak suka. Mau menggunakan cara yang bersusun panjang atau bersusun pendek, sama saja. Yang penting kuncinya anak-anak harus hafal perkaliannya. Boleh nggak di drill tiap hari? Boleh di drill tiap hari. Ya, karena memang harus seperti itu. Ini perkalian itu berkelanjutan, ya. Belum lagi nanti ada soal yang berbentuk kalimat dan berbentuk kalimat yang panjang mungkin. Kemungkinan nanti juga ini kan baru 3 angka dengan 1 angka. Bagaimana sih hubungannya dengan perkalian 3 angka dengan 2 angka? Yang mudah-mudahan ini menjadi awal anak-anak bisa memahami bagaimana itu menjumlahkan, mengkalikan bilangan. Baik 1 angka, 2 angka, 3 angka dan seterusnya, ya. Kunci ingat, harus tahu kalau yang bersusun pendek, harus tahu di mana tempat satuannya. Ya, biar apa? Biar bisa tadi menjumlahkan. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Sehingga 5-nya ada 6. 5-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5-nya ada 6. Berarti menjumlahkan 5-nya itu sebanyak 6 kali. Tadi jumlahnya berapa di sini? 30. Itu kuncinya kalau bersusun pendek. Kalau bersusun panjang, anak-anak harus mengetahui bagaimana kedudukan dari setiap bilangan. Apakah satuan, puluhan, atau ratusan. Ya, mudah-mudahan paham ya. Nanti insya Allah kalau belum paham nanti bisa sama-sama kita bertemu kembali di saat Zoom. Ya. Oke, next. Selanjutnya silakan anak-anak buka buku tematiknya halaman 66. Di situ kita akan pendalaman materi tentang daur hidup hewan. Seperti kemarin yang sudah Miss serangkan bahwa salah satu dari 5 ciri makhluk hidup itu adalah pertumbuhan. Ini adalah daur hidup hewan. Apa? Ada kupu-kupu. Ini apa ini? Lalat. Kemudian apa ini? Katak. Itu ya. Nih, bagaimana daur hidup dari kupu-kupu? 1, ternyata dia membentuk dulu telur. Ya.
Setelah telur kemudian berkembang menjadi ulat atau larva. Siapa yang suka nonton larva yang di TV? Nah itu, lama-kelamaan larva itu akan berubah jadi kupu-kupu. Kemudian ini kepompong, 1, 2, kemudian kepompong atau pupa. Kemudian kepompong kecil yang belum terbentuk ada serabutnya ya. Karena ada 2 kali. Kalau untuk kupu-kupu itu ada kepompong pupa 1, kemudian kepompong pupa 2 yang dia nanti kalau sudah membentuk kepompong pupa dia 2, si kepompong itu terselimuti oleh serabut ya. Nah, karena itu akan seperti halnya kalau telur ayam dirami oleh ayamnya. Seperti itu ya. Kemudian berubah menjadi kupu-kupu muda dan siap menjadi kupu-kupu dewasa. Dari telur, larva, kepompong, kupu-kupu muda dan kupu-kupu dewasa. Cara bergeraknya kupu-kupu dengan sayap berarti terbang. Oke, next nih. Ini adalah lalat. Lalat itu binatang yang sekiranya anak-anak bisa membuat penyakit, tapi di sisi lain juga anak-anak meskipun hal itu binatang sekecil apapun, kita bisa mengetahui, bisa melihat ada sebuah perubahan dari pertumbuhannya ya. Contoh ini lalat ya, 1 dari telur. Tetap ya, karena pertumbuhan dari hewan ini berawal dari telur. Kalau yang bertelur ya, kalau yang berkembang biaknya dengan melahirkan berarti dari anak ya. Oke, ada telur, kemudian berubah menjadi larva ya, kemudian berubah menjadi pupa dan kemudian berubah menjadi lalat ya. Ini seperti telur di sini seperti menyerupai belatung ya, seperti belatung. Kalau yang dari lalat kemudian berubah menjadi larva. Nah, ini larvanya kalau di sini larvanya berupa ulat, di sini berupa belatung. Makanya belatung itu nanti lama-kelamaan dia bisa berubah menjadi lalat ya. Kemudian pupa dan menjadi lalat besar. Gitu ya. Next. Nah, ini kemudian lupa. Lalat itu cara bergeraknya menggunakan sayap berarti terbang ya. Bergeraknya. Kemudian nih ini yang berbeda kemarin. Cara pernafasan pada katak itu mengalami 2 perubahan ya. Kalau nih seperti ini pertumbuhannya dari telur dulu, kemudian beludruk. Nah, karena katak itu hewan berkaki 4, ternyata pertumbuhannya nggak langsung kakinya langsung jempat prak 4, enggak, tapi berubah dulu 2 kali langkah. Ternyata nih beludruk berkaki 2, ini langkah ketiga, kemudian beludruk berkaki 4, lalu berubah menjadi katak muda dan berubah menjadi katak dewasa. Kemarin ya anak-anak, untuk metamorfosis pada katak mengalami 2 proses yang berbeda, yaitu karena katak itu sendiri hidupnya di 2 alam, di air dan di darat. Contoh tadi dari telur beruduk kaki 2 dan beruduk kaki 4. Dia proses untuk perubahan fisiknya itu masih di 4 tahap ini dia hidup di air. Maka pernapasan yang dipakainya adalah menggunakan insang. Sementara kalau sudah menjadi katak muda dan katak dewasa, dia berubah menjadi seperti manusia, bernapas menggunakan paru-paru. Kemudian lihat anak-anak, lihat di soal nomor 3 ya, di halaman 69 yang tadi ya. Ini ada urutkan kosakata berikut agar menjadi kalimat yang utuh. Ini mesti coba ya dengan contoh 1 ya. Ada kata, kemudian kata,
ada tumbuh, kemudian ada dewasa, kemudian menjadi, kemudian muda. Ini anak-anak di sini sudah dikasih tahu kosakata dari metamorfosis kata apa? Ada kata muda, ada kata dewasa. Nah, ini juga bisa diambil. Ini ada dua kata kan ya di sini. Kata-kata tumbuh dewasa menjadi muda, berarti ambil. Lihat ke metamorfosis kata ya. Katak ini berubah menjadi katak muda tumbuh. Ini habis ya. Nih tumbuh. Tumbuh coret. Tumbuh gimana? Menjadi. Menjadi coret. Menjadi apa? Katak dewasa. Nah, gitu ya. Anak-anak perhatikan kosakatanya, berarti ini harus menyerupai dengan alur hidup hewannya, ya. Kemudian yang B, menjadi berubah akan berekor berudu katak. Silakan anak disusun menjadi sebuah kalimat yang utuh. Oke, untuk selanjutnya anak-anak coba buka halaman 72. Lihat daur hidup lalat. Di situ ada teks yang silakan anak-anak bisa baca kembali di rumah masing-masing. Namun, nah ini yang menjadi pertanyaan yang harus diisinya yaitu hanya nomor 1 dan nomor 3. Nomor 1 yaitu soalnya apa saja tahapan daur hidup lalat. Kemudian jelaskan dengan bahasamu sendiri. Ini tadi di situ udah menerangkan ya, daur hidup lalat. Silakan anak-anak jelaskan apa aja tapi dengan bahasa sendiri, ya. Kemudian yang nomor 3, buatlah kalimat menggunakan kosakata. A. Daur hidup. B. Metamorfosis. C. Berkembang biak. Apa itu daur hidup? Daur hidup itu adalah proses yang menandai sebuah perubahan. Ini ada perubahan. Prosesnya, ingat ya prosesnya. Sementara metamorfosis yaitu perubahan bentuk yang terjadi pada hewan. Tapi ingat kayak tadi, hewan itu ada yang berkembang biaknya bertelur, ada yang berkembang biaknya dengan cara melahirkan otomatis. Nah, seperti tadi, metamorfosis pertumbuhan perubahannya itu akan berbeda. Tapi yang jelas anak-anak kalau sudah memahami bagaimana metamorfosis dari setiap hewan, tumbuhan, insya Allah nanti bisa membuat kalimatnya, gitu ya. Tadi bahwa metamorfosis itu adalah perubahan bentuk yang terjadi pada hewan. Kalau nanti anak-anak kelas 6 nanti akan belajar metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ya, maaf, anak pernah lihat kan ya, kenapa ada manusia yang tidak bisa mendengar? Kenapa ada manusia yang tidak bisa melihat? Kenapa ada hewan yang kucingnya, atau misalkan kakinya ada 5, atau pada kucing itu kan kakinya 4, tapi kenapa tidak ada 5? Nah, itu adalah perubahan metamorfosis yang tidak sempurna. Seperti apa? Nanti tunggu di kelas 6. Bertemu sama ibu-ibu, bapak-bapak guru yang hebat bisa menjelaskan bagaimana sebuah metamorfosis yang sempurna tidak sempurna. Sama Miss hanya mengantarkan seperti ini aja, ya. Oke, anak-anak silakan yang C itu, yang nomor 3 itu dibuatkan kalimatnya. Kalau berkembang biak apa? Ada di teks yang sebelumnya. Silakan anak-anak bisa melihat kembali video Miss yang kemarin, itu udah jelas. Miss sengaja menjelaskan, maaf panjang, tadi kan memang harus dipahamkan semuanya ya. Bagaimana ciri-cirinya, bagaimana geraknya, bagaimana bernafasnya, bagaimana makanannya, ya. Kemudian bagaimana interaksinya. Di situ sebetulnya masih panjang, cuma itu untuk kawasan untuk pemahaman kelas 3 sebenarnya cukup di situ ya. Pendalaman materi untuk menjaga persatuan dalam memberi atau menerima saran. Nah, silakan perhatikan, ada misalnya menyampaikan 5 gambar di bawah ini. Coba lihat, cermati. Ini ketika Tuti ingin berinisiatif menggalang dana, kemudian teman-temannya membantunya untuk inisiatif dari Tuti tersebut. Ikut serta maksudnya di situ ya. Kemudian ini ketika acara pemilihan ketua KM, Tuti memimpin, kemudian
dibantu temannya untuk menghitung jumlah voting yang diterima. Kemudian ini ada gambar dua orang anak yang mengangkat tangan. Kemudian di sini sedang berdiskusi. Kemudian ini adalah ketika berantem. Nah, dari kelima gambar ini, Lucius menyimpulkan ada kata kuncinya. Satu, bahwa apabila ingin memberikan saran, baik misalkan ketika Tuti ingin berinisiatif ingin memberikan donasi pada korban bencana alam maupun yang menerima musibah, silahkan berikan sarannya dengan santun. Kemudian apabila kita melakukan kesalahan seperti ini nih, gambar berantem seperti ini, maka kita ditegur, kemudian kita mendapatkan saran dari teman kita, maka ucapkanlah terima kasih. Kemudian saat diskusi, baik diskusinya memilih ketua kelas maupun diskusi saat belajar, maka angkatlah tanganmu atau raise your hand gitu ya, angkat tangan seperti gambar ini saat ingin bertanya ataupun saat ingin memberikan saran. Kemudian, nah yang keempat, jangan memotong pembicaraan orang lain. Nah, pada saat orang lain sedang berbicara, kemudian kita ingin berbicara juga, maka diusahakan tidak memotong terlebih dahulu, mempersilahkan teman kita yang berbicara menyelesaikan pembicaraan tersebut. Kemudian apa hikmahnya? Nah, hikmahnya ternyata akan terwujudnya kerukunan dan empati. Apa empati itu? Empati itu merasakan apa yang orang lain rasakan. Kerukunan berarti kita damai, tentram gitu ya, nyaman di situ ya. Kemudian bekerja sama meringankan beban orang lain nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran untuk hari ini udah selesai karena nih waktunya udah sore ya. Kita saatnya pulang. Tapi sebelum pulang, kita berdoa dulu. Yuk, kita berdoa dengan bacakan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you next week.